Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimahullah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan tentang ceramah akhlakul karimah. Apakah itu akhlak? Akhlak adalah berasal dari kata Arab itu akhlakul, yang berarti adab, moral, etika, sopan santun, dan tata krama dan susila moral etika. Akhlak bersifat universal, misalnya dari suatu daerah yang memandang kumpul kebo dianggap suatu biasa, sementara pernikahan bukan lagi dianggap sakral. Contoh lain misalnya adalah memegang kepala. Mungkin di Indonesia memegang kepala itu suatu hal yang tidak sopan, sementara di Arab itu tidak apa-apa. Akhlak merupakan lambang keimanan kita. Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mempunyai akhlak. Akhlak yang tinggi menjadi penting dari kehidupan bagi masyarakat. Selain fondasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat, akhlak itu juga menjadi tentang dalam mencegah kemungkaran. Kita harus berakhlak kepada siapa sih? Kita harus berakhlak yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 86 yang artinya, dan apabila hamba-hamba bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya dekat aku kabulkanlah permohonan orang yang berdosa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka untuk memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, dan mereka membenarkannya kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Syekh Muhammad bin Salih Al-Muslimin rahimahullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik mencakup muamalah dengan sesama makhluk dan juga muamalah seorang hamba dengan Allah. Ini harus dipahami oleh kita semua. Akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan Allah ada 3 cara, yaitu membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hukumnya, 3 sabar dengan takdir-takdirnya. Yang pertama itu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua itu akhlak terhadap diri sendiri. Dari Muhammad Ali Asyimi dalam bukunya Shakhsiyatul Muslim menyebutkan bahwa akhlak seorang muslim mencakup aspek yaitu fisik, akal, dan ruhnya. Harus diberi makan dan minum secukupnya. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak cucu, dan pakailah pakaianmu yang bagus pada memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Kita sebagai muslim yang baik, kita harus menjaga iman dan raga kita. Menurut Hasyimi pernah mengatakan, muslim sejati apabila kita sudah merasa badan kita sehat, bugar dari hal penyakit, dan menambah semangat saat beraktivitas. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama. Akhlak ini mencakup sangat luas, diantaranya mencakup akhlak kepada orang tua, anak, kerabat, tetangga, dan lain-lain. Akhlak terhadap orang tua ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuatlah baik kepada orang tua, karib, kerabat, dan anak yatim, tetangga dekat,
dan jauh teman sejawat Ibnu Sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri sendiri. Nah, yang keempat itu akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam ini ditunjukkan untuk menjaga kelestarian sebagai wujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 56 yang berarti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, maka berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Cukup sekian dari ceramah saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, karena kesalahan berasal dari saya dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.